Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika humus shadiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala kita yakinin telah memberikan kita dengan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya. Sampai saat dan detik ini yang kita rasakan ini seluruhnya tidak lepas daripada rahmat dan nikmat yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran itu tentu gak cukup dengan kita ucapkan dari lisan kita. Syukur yang sesungguhnya adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur juga diaplikasikan dengan meninggalkan apa yang telah dilarang Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun materi singkat yang perlu kita dengarkan dan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai ayat Al-Quran yang telah kita sebutkan di muqaddimah tadi. Adalah ciri-ciri orang mukmin. Bagaimana ciri-ciri orang mukmin dalam pandangan syariat? Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau menjadi orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Allah katakan di dalam surah Al-Hujurat 15 ini, orang-orang mukmin itu yang pertama adalah innamal mu'minuna allazina amanu billah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu kata Allah adalah orang-orang yang yakin beriman kepada kata Allah. Innamal mu'minuna allazina amanu billah. Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah ingatkan summa lam yartabu.
kemudian keimanan kepada keduanya ini nggak ragu dia. Tidak ada ragu sedikit pun kalau kita orang-orang beriman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang beriman itu adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, adalah orang-orang beriman itu dia berjuang. Wajahadu bi amwalihim, berjuang dengan harta yang ia miliki sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfusihim, bahkan jiwa dan raganya pun ditaruhkan untuk Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Berjuangnya di jalan oleh Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar menurut pandangan syariat, menurut Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu sudah jelas. Kita sudah dengar apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 ini. Yang pertama, keyakinannya kepada Allah itu teguh, kuat, kokoh, kemudian tidak mampu digoyahkan oleh apa dan siapapun. Kemudian bukti dia beriman kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakan tuntunan, risalah, ajaran yang dibawa oleh baginda kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wajahadu bi amwalihim, kemudian dia berjihad, berjuang dengan hartanya, kemudian dengan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. 4 hal ini jamaah merupakan ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah dengan 4 hal keyakinan ini, menjadilah diri kita ini adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah. Karena apa? Karena Allah yang menggaransi. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain ada juga ciri-ciri orang yang beriman, di antaranya orang-orang yang beriman ini di antaranya adalah dia bersahabat dengan seakidahnya, dengan sekepercayaannya, dengan sekeimanannya. Jemaah yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah ketika dia menentukan seorang pemimpin, siapa yang hendak ia dukung, siapa yang hendak ia tentukan menjadi pemimpinnya, tentu tidak lepas daripada keimanannya kepada Allah. Tidak memandang yang lain. Tentu yang dipandang yang paling utama itu adalah karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, la yattakhidul mu'minina al-kafirin awliya'a min dunil mu'minun. Allah Subhanahu wa taala katakan, la yattakhidul mu'minina al-kafirin. Jangan kalian memilih orang-orang kafir. Orang-orang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, pilihlah pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih pemimpin, bahwa pemimpin itu adalah yang ditentukan di dalam Al-Quran, siapa lagi yang bisa membantah? Dalil apa lagi yang lebih kuat daripada dalil Al-Quran yang sudah merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin jamaah,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jelas ayat yang mengingatkan kita, la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang beriman itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih pemimpin yang memang dia adalah orang-orang dari bagian keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jemaah, ciri-ciri orang-orang yang mukmin itu adalah keimanan dengan keyakinan Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak tergoyahkan. Bahkan keyakinan tentang keimanannya itu sebagaimana Al-Qur'an melalui Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, kalau kau menjadi orang-orang yang bertakwa, kalau kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah katakan, bertakwalah sebenar-benarnya takwa, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan ikutin langkah-langkah setan, karena setan itu selalu menjurus kepada kejelekan dan keburukan. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup begitu saja. Bukan saja orang-orang yang beriman untuk disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seluruh manusia di permukaan bumi ini disuruh untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menyuruh kita secara umum. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzii khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang terdahulu pernah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang selalu bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat lain bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi kita dengar bahwa Allah menyuruh orang-orang yang beriman itu untuk memilih pemimpinnya dari golongan orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat lain Allah ingatkan kita, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah ingatkan kita hadirin jemaah, walan tardu ankal yahudu walan nasara. Ingatlah bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah senang sampai kapanpun terhadap keyakinanmu. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut kepada millahnya mereka, sampai kalian ikut kepada ajarannya mereka, barulah mereka puas dan senang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang di luar non-muslim, di luar Islam, atau yang kita kenal dengan non-muslim, memandang ajaran Islam ini adalah ajaran yang keras, ajaran yang tidak punya toleransi. Ini adalah pemahaman orang-orang yang sungguhnya tidak paham tentang ajaran Islam itu sendiri. Masalah toleransi, orang-orang Islam adalah orang-orang yang toleransinya sangat tinggi. Tapi untuk urusan akidah jamaah, untuk urusan akidah, memang Islam tidak pernah untuk bertoleransi kepada agama-agama di luar Islam. Apakah kita perlu bertoleransi dengan makanan yang ada walaupun makanan itu dari non-Islam? Tentu jawabannya tidak, hadirin jamaah. Makanan yang kita konsumsi tentu boleh dimakan untuk orang-orang yang bukan Islam. Tapi makanan orang-orang yang tidak Islam tentu tidak bisa seluruhnya untuk kita konsumsi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dilarang kita untuk terlalu akrab
jelas hadirin jamaah. Kalau kita cek di dalam surah Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita jamaah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai teman akrabmu. Ini yang bilang Allah jemaah. Kalau nggak percaya bisa kita cek. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita akrab kepada mereka. Auliya ba'duhum auliya ba'd. Karena apa? Karena mereka saling melindungi satu sama lain. Hadirin jemaah, kalau ada di antara kita yang kita merasa dilindungi oleh agama-agama yang bukan non-Islam, yang bukan Islam, kita merasa bangga hadirin jemaah. Ini terjadi karena casing. Tapi sungguhnya jemaah, Allah ingatkan kepada kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita patuhin, harus kita ikutin. Barang siapa yang tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah enggak akan beri petunjuk kepadanya. Innallaha la yuhibbul muhsinin. Allah hanya memberi petunjuk kepada orang-orang yang muhsin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap kehidupan apa yang kita lakukan hari ini menjadi taruhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita untuk menentukan pilihan kita siapa yang akan kita pilih untuk menjadi pemimpin, ketika pemimpin itu sudah ditunjuk dan sudah ditentukan. Jemaah, kita bisa berbohong kepada diri kita sendiri, tapi berbohong kepada Allah, berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa sedikit pun jemaah. Malaikat Mungkar dan Nakir, yang dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkan dunia ini, seluruhnya akan bertanya, dan ketika itu kita akan menjawab dengan yang sebenar-benarnya. Tidak ada sedikit pun kita bisa meleset hadirin jamaah dari apa yang ditanya itu. Dari mulai bertanya Allah Subhanahu wa taala, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu, termasuk siapa saudaramu. Yang ditanya itu adalah mulut kita yang hari ini kita bisa menjawab ketika ditanya orang, tapi ketika hari ini jamaah mulut kita dikunci. Ini juga jelas Allah katakan di dalam surah Yasin. Allah ingatkan kita, saudara-saudaraku, Allah ingatkan kita, kalau kita hari ini pandai berbohong, maka tinggalkan bohong ini. Allah ingatkan kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah ingatkan kita jamaah, di hari itu, hari kiamat itu, seluruhnya dikunci dari seluruh yang bisa kita bicarakan hari ini jemaah. Hari ini aku kunci mulutmu kata Allah. Maka berbicaralah tangan-tanganmu. Tangan yang hari ini nggak bisa bicara jemaah, nanti hari itu bisa bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, menjadi saksilah kaki-kaki kamu yang kemana dulu kamu melangkah di buminya Allah. Menjadi saksi apa yang pernah kamu lakukan selama kamu hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sebenarnya kalau kita telusurin hadirin jamaah, maka kita harusnya takut dari seluruh aspek kehidupan kita ini. Takut dari hasil makanan yang kita makan, takut dari pembicaraan yang keluar dari lisan kita. Apakah bicara lisan kita itu sudah benar? Apakah bicara lisan kita itu mana lebih banyak benarnya, apa salahnya? Tentu kita yang bisa mengkoreksi hadirin jemaah dari seluruh perjalanan kita, termasuk makanan yang kita konsumsi jemaah. Makanan dari hasil pencarian yang kita cari, dari mana sumbernya? Kemudian apa yang terjadi setelah makan yang diproses dari dalam tubuh kita hadirin jemaah? Dari makanan yang haram, contohnya
kita mau makan yang haram. Dari hasil makanan maka terbentuklah darah yang mengalir di tubuh kita, dipompa oleh jantung, naiklah darah itu ke ubun-ubun ke otak kita jemaah. Bagaimana kita bisa berpikir bagus? Bagaimana kita bisa berpikir lurus? Hadirin jemaah, kalau makanan yang kita masukkan ke diri kita, ke diri anak-anak, ke diri istri kita, ke diri keluarga kita dari sumber yang haram, bagaimana ini bisa akan menimbulkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang mustahil. Ingatlah pepatah orang-orang tua kita dahulu jemaah, apa yang kamu tanam maka itulah yang akan kamu tuai. Ketika kita tanam padi, pasti padi yang akan kita tuai. Ketika kita menanam jengkol, pasti jengkol yang akan kita tuai. Ketika kita tanam tomat, tanam jagung, pendeknya seluruh apa yang kita tanam di permukaan bumi, pasti itu yang kita tuai. Begitulah kehidupan. Perilaku yang baik yang kita tanamkan, kita sampaikan kepada orang-orang, keluarga kita, pada hasilnya itulah yang akan kita peroleh kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa perjalanan hidup itu hanya sementara. Sementara hadirin jemaah, kita yang tinggal di dunia hari ini itu sangat sebentar, sangat singkat sekali. Rasulullah SAW tegaskan dalam sebuah hadis yang maknanya, umatku itu adalah umat yang pendek-pendek umurnya. Rasulullah kita lihat dalam sejarah, berapa umur Rasulullah? 63 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun umat-umat yang lebih daripada 63 tahun kata Rasulullah itu sangat sedikit sekali jumlahnya. Kalau kita telusurin apa yang dikata Rasulullah SAW, apa yang mau kita nanti jemaah? Apa yang mau kita tunggu? Sementara kadangkala kita untuk berbuat baik saja selalu menunggu dan menanti besoklah, lusalah, bulan depanlah, tahun depan. Pada akhirnya kita nggak tahu jemaah bahwa ajal kita sudah di depan mata. Malaikat Israel ketika dia mencabut nyawa orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak permisi jemaah, dia tanpa permisi udah datang aja dia. Kalau katanya orang yang sakit dulu baru meninggal, berapa banyak orang-orang yang sehat tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sakit katanya menandakan orang itu pasti akan meninggal, berapa banyak orang yang bertahun-tahun sakit toh nggak juga meninggal. Kalau katanya ditabrak motor itu yang menyebabkan orang meninggal, berapa banyak orang yang ditabrak motor juga nggak meninggal. Jadi jemaah, kematian yang sudah kadang tidak kita rasakan akan datang kepada kita seperti apa namanya, mysterious the problem, masalah yang tanpa ada sebabnya, masalah yang rahasia yang kita nggak bisa menjebaknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim di awal-awal surah Al-Baqarah Allah ingatkan kita, salah satu keyakinan kita terhadap rukun iman adalah percaya kepada kitab-kitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya itu sudah berlalu kepada rasul-rasul yang terdahulu. Adapun Al-Quran hadirin jamaah, ini adalah kitab suci yang berlaku sepanjang zaman. Satu mukjizat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad dan kepada kita umatnya. Mukjizat ini gak diberikan Allah kepada rasul yang lain. Apakah rasul yang lain gak diberikan mukjizat? Diberikan. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa dikasih mukjizat, tongkatnya bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih juga mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di tengah api yang sangat menyala, api yang sangat tinggi gejolaknya jemaah. Begitu dia keluar dari api itu, dia merasa dingin. Siapa
orang-orang di dunia ini yang bisa dibakar kemudian keluar dari gundukan api yang sangat besar kemudian dia kedinginan? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Nabi Ibrahim, dan itu adalah mukjizat yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa juga dikasih mukjizat. Nabi Isa, jemaah, saudara-saudaraku, mukjizatnya bukan tanggung. Orang yang sudah mati dengan izin Allah bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika nabi-nabi itu sudah berlalu, kemudian nabi-nabi itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habislah mukjizat itu. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini dan sampai dunia ini kiamat, dia masih ada dan kita yakini. Nah, apakah kita yakin kalau Al-Qur'an ini adalah mukjizat kitabullah yang dikasih Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang menjawab, hadirin jamaah, itu pasti kita sendiri. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah Ali Imran. Allah ingatkan kita, jemaah, memang Muhammad seorang rasul, sudah berlalu rasul-rasul sebelum Muhammad. Kemudian Allah ingatkan kepada kita dan Allah tanya, apa imma ta'u kutilang qalabatum ala a'qabikum. Kalau dia Muhammad itu sudah wafat atau mati dibunuh, apa kemudian kamu balik ke belakang? Apa kemudian kamu murtad? Wa may yanqalib ala a'qabikum wa may yanqalib ala a'qabikum. Maka kalau kamu balik ke belakang, enggak yakin kepada ajaran Muhammad, Allah bilang, aku enggak rugi kata Allah. Kalau kalian enggak yakin apa yang dibawa oleh Muhammad melalui ajarannya, maka yang rugi itu kita sendiri. Wa sayajzillahu syakirin. Maka Allah akan balas, kasih manfaat, kasih rezeki kepada orang-orang yang bersyukur, yang yakin apa yang dibawa oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tanda orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di dalam Al-Baqarah, di awal-awal Al-Baqarah Allah ingatkan, dia percaya kepada kitab Al-Quran yang diturun Allah, kembali Al-Quran. Apa yang dikatakan Allah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, kitabullah, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Allah katakan, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bil ghaib. Rukun iman jamaah, saudara-saudaraku, itu ada 6. Orang beriman seluruhnya percaya. Dia percaya kepada yang gaib. Apakah yang gaib ini bisa kita lihat dengan mata kepala kita? Kalau kita nggak yakin jamaah, tidak ada iman di hati kita, sedikit pun kita tak percaya kepada yang gaib. Kalau model kita ini, kita percaya kepada hal-hal yang bisa kita lihat, bisa kita lihat dengan mata kepala kita, bisa kita sentuh dengan kulit kita, itu baru kita percaya. Tapi kalau rukun iman jamaah, percaya ada Allah. Di mana Allah? Percaya kepada malaikat. Di mana malaikat? Percaya kepada Rasul. Rasul nggak pernah jumpa kita jamaah. Percaya kepada kita. Kalau kita tidak punya iman, kita bisa mengkritisi bahwa kitab ini bisa saja dibuat oleh orang-orang terdahulu. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian percaya kepada sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hal yang harus kita cermati, hadirin jemaah. Di muqaddimah tadi, di awal-awal pembicaraan kita tadi, kita sudah menyebutkan berapa banyak ciri-ciri orang-orang yang beriman.
Ciri-ciri orang-orang mukmin, ciri-ciri orang yang khauf, ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tersentuh hati kita dengan mendengarkan, dengan memahami apa yang dipaparkan oleh orang-orang yang memaparkan, bagaimana kita memakai hati kita, hadirin jemaah? Pakailah hati kita, cantumkan sesuatu yang memang dia adalah sesuatu yang benar di hati kita. Tanamkan kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Dunia adalah tempat persemayaman yang sementara, tempat tinggal kita sementara. Innal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya dunia ini adalah permainan yang merupakan senda gurau belaka. Dunia ini adalah permainan yang gak bisa untuk kita bawa, hadirin jemaah. Dunia ini adalah sebuah ladang, sebuah perjalanan di mana akhirnya kita tinggalkan. Apa yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak lain, enggak bukan hanyalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apa yang ingin kita petik dari materi yang kita sampaikan pada hari ini? Yang pertama, sesuai dengan judul, ciri orang-orang yang beriman menurut Al-Quran dalam surah Al-Hujarat yang disampaikan Allah dalam surah Al-Hujarat ayat 15 tadi, kita sudah dengar. Kembali kesimpulan apa yang kita sampaikan. Yang pertama, keimanan kita. Orang-orang mukmin itu paling mantap. Yang pertama itu iman kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, uswatun hasanah, contoh yang baik kepada diri dia. Kemudian apa lagi? Kita dititipkan Allah harta. Kalau ada harta kita yakin itu hanya titipan belaka jemaah, bukan mutlak punya kita. Banyak ada hak-hak orang lain yang wajib kita keluarkan, seperti zakat penghasilan, infak. Itu adalah bagian-bagian yang kita keluarkan, bukan percuma. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita letakkan fisabilillah di jalan Allah, yang kelak besok kita akan menuai dan melihatnya mana harta kita yang sesungguhnya. Dan bukan itu saja jemaah. Orang-orang mukmin itu kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan saja hartanya, nyawanya pun dikasih dirinya, Pak. Kita lihat hari ini bagaimana kejadian saudara-saudara kita di Palestina. Di Palestina jemaah, mereka itu jangankan harta udah nggak punya jemaah, nyawa mereka itu nggak ada kan takut sedikit pun untuk menerima bombardir dari Israel, untuk memberikan nyawanya, karena mereka yakin orang-orang yang mempertahankan akidah agamanya, balasannya sudah jelas, pasti jannahnya Allah, pasti surganya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala enggak menjadikan Palestina itu negara yang hancur lebur kemudian habis penduduknya. Kita lihatlah bagaimana wanita-wanita di Palestina sana dengan kekuasaan Allah ini jemaah. Kita lihat bagaimana wanita-wanita di Palestina yang ketika dia hari ini hamil, rata-rata hamilnya itu memiliki anak-anak yang kembar jemaah. Anak-anak yang kembar, itulah kekuasaan Allah. Patah tumbuh hilang 1000, mati 1 tumbuh 1000 hadirin jemaah. Gak akan pernah habis. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah memiliki segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudaraku, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya materi yang disampaikan pada hari ini mudah-mudahan bisa menggugah saya dan kita semua. Ternyata ciri-ciri orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukmin itu bukan saja dia meletakkan dirinya hanya mutlak kepada Allah, realisasinya, hidupnya, bermasyarakatnya, cara dia bergaul, kemudian cara dia memandang kepada sesama manusia itu lebih prioritas diutamakan daripada orang-orang yang tidak seakidah. Untuk urusan muamalah, orang-orang Islam sangat toleransi jemaah.
Untuk urusan muamalah, orang-orang yang beragama Islam ini sangat toleransi, sangat berbaik. Bahkan Rasulullah di Jazirah Arab sana sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dihormati ya jemaah. Ketika orang Yahudi lewat membawa sebuah jenazah yang lewat di depan Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah kasih kode kepada sahabat untuk berdiri menghormati jenazahnya orang-orang Yahudi. Orang Islam bukan orang yang tidak bertoleransi, tapi toleransinya orang Islam di luar akidah. Kalau untuk urusan akidah, memang orang Islam adalah orang-orang yang prinsip. Akidah tidak bisa ditawar. Akidah harga mati. Akidah adalah punya orang Islam yang memang mutlak, tidak bisa ditawar, dan jangan kita pernah tergoyangkan. Maka dari itu asbabun nuzul surah Al-Kafirun di akhir ayatnya ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukmu. Selesai. Maka dari itu kita sudah lepas. Kita tidak pernah bermusuhan dari seluruh umat di permukaan bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekian materi singkat yang dapat disampaikan ada manfaat kepada saya dan kita semua. Akhirnya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.